Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Pika Mujipadilah dari SD Negeri Muara Baru 2, Korwil Cambidi, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Ini adalah aksi nyata pada pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar, topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication, terkait membuat video tips untuk kreativitas dan inovasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas aksi nyata pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar dengan harapan dapat membantu guru-guru menjadi kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, aktif, mewujudkan merdeka belajar, dan profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengar kata kreativitas. Kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide, konsep, atau solusi baru yang orisinal dan bermanfaat. Hal ini melibatkan proses mental yang kompleks, di mana seseorang menggabungkan atau mengubah ide-ide yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk seni, desain, ilmu pengetahuan, bisnis, dan masih banyak bidang lainnya. Di dalam kreativitas tentu memiliki aspek utama. Yang pertama adalah orisinalitas, yaitu keunikan atau kebaruan, dan yang kedua adalah efektivitas, yakni kegunaan, ketepatan, atau kecocokan. Bagaimana membantu peserta didik dalam melatih berpikir kreatif di kelas? Yang pertama, meyakinkan peserta didik dalam mencoba hal baru dengan cara menggali ide atau kreativitas melalui teknik 3M, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Teknik 3M, yaitu mengamati, meniru, memodifikasi, adalah pendekatan kreatif yang digunakan untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovasi. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam seni, desain, pengembangan produk, atau pemecahan masalah. Di dalam teknik 3M ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam teknik mengamati, langkah pertama melibatkan pengamatan dan pemahaman mendalam terhadap situasi atau masalah yang ingin diselesaikan. Amati dengan cermat lingkungan sekitar, identifikasi tren, pola, atau masalah yang dapat menjadi sumber inspirasi. Dalam teknik meniru, setelah mengamati, langkah berikutnya adalah meniru atau mengidentifikasi solusi atau ide yang sudah ada dan berhasil. Meniru bukan berarti menyalin tanpa kreativitas. Ini lebih kepada memahami elemen-elemen yang berhasil dan alasan elemen tersebut efektif. Dalam tahap memodifikasi, langkah terakhir adalah memodifikasi atau mengubah elemen-elemen dari ide atau solusi yang telah ditiru. Tambahkan elemen baru, kembangkan konsep, atau terapkan perubahan untuk membuat solusi lebih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memberi kesentuhan orisinal. Yang kedua, mengaplikasikan curah pendapat atau brainstorming, baik untuk diri sendiri maupun berkelompok. Apa itu brainstorming? Curah pendapat atau brainstorming adalah suatu teknik pengumpulan ide dan gagasan dari sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan ide-ide kreatif atau solusi untuk suatu masalah tertentu. Penggunaan metode curah gagasan atau brainstorming mengajarkan berpikir kreatif dan kritis peserta didik dalam mengemukakan pendapat, mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Dalam metode ini, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengemukakan pendapat. Konsep metode curah gagasan atau brainstorming memiliki makna suatu upaya menjadikan proses belajar mengajar menjadi menarik dan mendorong peserta didik aktif dalam belajar serta mengemukakan ide, gagasan, atau pendapat. Yang ketiga,
memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami risiko terhadap hal-hal baru. Kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami risiko terhadap hal-hal baru adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama dalam konteks kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Dengan memperoleh informasi terkait risiko dan pengalaman yang akan diperoleh nantinya, maka akan memberikan kesadaran penguatan kepada peserta didik dalam melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif. Kesimpulan dari paparan ini, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kebebasan untuk berekspresi, hal ini dapat merangsang kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, pemikiran kreatif dapat membantu peserta didik mengembangkan kreativitas yang sangat diperlukan di era modern dan digital ini. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dalam melakukan aksi nyata ini. Tentunya dalam sebuah kegiatan perlu adanya umpan balik sebagai bahan masukan, refleksi, dan tindak lanjut ke depannya. Ini ada umpan balik yang dikemukakan oleh peserta didik terkait praktik baik yang telah saya lakukan dalam aksi nyata pelatihan mandiri Flapo Merdeka Mengajar, topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis, kurikulum Merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri Flapo Merdeka Mengajar, topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia dan PNV Communication terkait membuat video tips untuk kreativitas dan inovasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.